berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami tahu Tuhan, kami perlu Engkau Bapa. Kami mau Tuhan berjalan bersama dengan kami. Terus pimpin kami Tuhan. Tanpa Tuhan beserta dengan kami, kami tidak mampu lalui hari lepas hari Bapa. Ya Yesus, inilah kami Tuhan. Inilah anak-anak-Mu Bapa. Kami mau ngangkat pujian itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Oh Yesus, haleluya Yesus, glory haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Karena kami hidup semua karena anugerah-Mu Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Dunia tak bisa menggantikanku dari kasih-Mu. Kamu dari kasih-Mu. Oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih Yesusku. Kami menyembah-Mu. Glory haleluya. Nama-Mu yang ditinggikan Tuhan, nama-Mu yang diagungkan. Haleluya, haleluya. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu, karena ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
Ibu Lydia boleh pimpin kita dalam doa pembukaan. Shalom Ibu Lydia. Halo Shalom Ibu Pendeta Lydia. Kalau boleh Ibu Christine boleh pimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena kami punya Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang amat sangat mengasihi dan memperdulikan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah Tuhan. Sore hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama untuk kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah Yehova Syama, Allah yang maha hadir. Sekalipun Tuhan kami berjauhan tempat satu dengan yang lain, tetapi Tuhan kami memiliki kesepakatan bersama untuk bersekutu dengan Engkau. Dan sesuai dengan firman-Mu berkata Tuhan, ketika anak-anak Tuhan berkumpul bersehati, maka Tuhan, Engkau Allah yang maha hadir itu Tuhan, akan Tuhan hadir di setiap kami dan mampu menjamah kami. Dan Engkau ingin sekali Tuhan, supaya setiap kami ada di dalam bersekutu bersama untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan di dalam kami memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menaikkan itu semuanya ke Tuhan atas dasar kami mengasihi dan mencintai Engkau. Engkau memberkati di dalam kami puji-pujian Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu yang akan memimpin kami di dalam memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, dan juga Tuhan kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau juga memakai hamba-Mu. Kami percaya dalam persekutuan kami hari ini, sore ini Tuhan, kami akan mengalami berkat. Secara rohani dipuaskan, secara rohani Tuhan kami semakin Tuhan meningkat Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami serahkan Tuhan persekutuan kami hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih hambanya Ibu Pendeta Christine untuk doa pembukaannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita mau angkat satu buah pujian sukacita. Tuhan tidak pandang kita rambut keriting kah, rambut lurus, mata sipit atau mata bulat. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Angkat pujian ini. Haleluya. Shalalala. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hey, hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hey, hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihimu. Asik-asik. Hey, Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan. Sama-sama katakan, di mata Tuhan. Haleluya. Biar kiranya kita mau menari bagi Tuhan. Haleluya.
Oh, oh, yeah. Ya la 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 la. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hey, hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengasihimu. Asik-asik, jos. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Yes, Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan. Sama-sama kata di mata Tuhan. Hey, di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Pak Joni goyang, saraf kejepitnya hilang. Haleluya. Yes. Amin. 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 Saraf kejepitnya hilang. Memang kali ini ya, bahwa lewat pujian ada penyembuhan. Amin. Ketika pujian kita naikkan dengan sungguh-sungguh, maka Allah yang penuh kasih akan memberkati kita yang sakit. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada sore hari ini kita sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita diberkati untuk kita duduk diam dengan rukun, mendengarkan kebenaran firman yang akan ditaburkan pada sore hari ini oleh hambanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau angkat lagi satu buah pujian. Kita mau katakan satu buah pujian yang sungguh luar biasa. Pujian ini mengatakan, ku bersyukur padamu. Bentar ya Bapak Ibu. Sambil hambanya mempersiapkan diri, kita mau angkat pujian ini. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau masuk ke dalam kebenaran sabda-Mu Tuhan. Biar Engkau Yesus yang memberkati kami. Kami mau buka hati kami Tuhan. Untuk Tuhan baharui segala sesuatu yang tidak baik yang ada dalam hati dan pikiran kami. Kami patahkan segala kekecewaan, sakit hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu yang hidup yang akan mengubahkan kami. Mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya Tuhan Yesus. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Tiada dapat aku mengukurnya. Tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Sama-sama angkat pujian ini, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu,
Bapa Engkau yang mengasihiku, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Inilah doa kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau pemberi hidup kami Tuhan. Tidak pernah kami ukur kebaikan-Mu dalam hidup kami. Satu hal kami percaya, Allah kami sanggup melakukan banyak perkara dalam hidup kami. Terimalah segala pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan Yesus. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu. Kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, Bapa Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Bapa Engkau yang mengasihiku. Tiada yang seperti-Mu, lebih indah dan lebih berharga. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami berikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Silakan hambanya. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami saat ini, Tuhan. Kami selalu mensyukuri apa yang Kau berikan pada kami, Tuhan. Kalau kami boleh bernapas dengan gratis, kalau kami boleh sehat sampai saat ini, semua karena kasih anugerah-Mu. Tuhan, tema kali ini, jadilah pelayan yang taat dan setia. Kami mau menjadi pelayan Engkau yang taat dan setia. Dan biar saat Kau panggil kami pulang, kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, ajar kami tetap mengucap syukur bahwa Engkau selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang kami tabur tidak pernah kembali sia-sia. Dan biarlah Tuhan kami menjadi kuat. Dan biarlah kami tetap selalu mengatakan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya ya. Tema kali ini kita jadilah pelayan yang taat dan setia ya. Jadi keberhasilan seorang pelayan Tuhan tidaklah diukur dengan ketenaran dan kekayaan, melainkan di dalam menyelesaikan apa
yang diperintahkan dengan sikap yang seperti Tuhan ajarkan ya. Di Matius 25 ayat 14 sampai 30 ya. Demikian juga kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan ya. Lukas 17 ayat 10 ya. Jadi keberhasilan seorang pelayan itu harus bukan karena ketenaran ya. Kita harus melakukan yang terbaik dalam hidup kita ya. Jadi kita ini hamba-hamba yang tidak berguna, kamu melakukan apa yang kami harus lakukan ya, kata Tuhan ya. Di Matius 25 ayat 14 ya, 14 sampai 30. Pak Joni bisa tolong bacakan Pak Joni. Matius 23, 25, 14 ya, ayat 14 sampai 30, 14 sampai 30 ya. Nah, Matius. Oke, sebentar. Matius Matius 25, 14 sampai 30 Pak Joni. Matius 25 ayat 14 sampai 30 ya. 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 Matius 25 ayat 14 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikannya uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan yang Tuan percayakan kepadaku, lihatlah, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia di dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu
Sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun, juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan ya. Jadi perumpamaan talenta itu ya, jadi ada yang dikasih dipercaya ya. Kita juga dipercaya sama Tuhan kadang ya. Cuman kadang-kadang kita ini manusia itu suka serakah ya. Kan Tuhan bilang, setialah dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar ya. Tapi kalau kita tidak setia dengan perkara kecil, bagaimana Tuhan memberikan dengan perkara besar ya? Kalau kita dikasih tanggung jawab perkara kecil sama manusia aja kita senang ya, sama bos kita dikasih tanggung jawab ya, apalagi Tuhan kasih kita kepercayaannya. Jadi kan seperti yang ke kebun anggur juga ada tuh tuannya ya. Jadi katanya setiap pekerja mendapat upah. Jadi yang kerja dari pagi sampai malam upahnya sama ya. Terus itunya komplain, kok saya kerja dari pagi sampai malam tapi dapatnya nggak seimbang. Itu yang punya kebun anggur bilang, itu haknya saya dong, dia punya kebun anggur. Jadi kamu juga nggak boleh komplain, Tuhan pun sama. Kalau kita bilang, oh hidupnya Pak Joni kok lebih baik dari kita ya. Tuhan bilang, kamu sudah bisa belum berbuat seperti Pak Joni, seperti Pak Kumingguan gitu ya. Jadi kita harus tanya Tuhan, apa yang kita sudah perbuat buat Tuhan ya. Karena mungkin Pak Joni atau Pak Kumingguan, dia setia dalam perkara kecil ya. Jadi Tuhan kasih yang perkara besar. Kalau kita nggak bisa dikasih tanggung jawab perkara kecil aja, nggak bisa bagaimana Tuhan memberikan yang besar gitu ya. Jadi hidup itu harus proses ya. Jadi kalau kita diproses Tuhan, kita nggak boleh protes gitu ya. Jadi seperti yang tadi, yang satu talenta itu diumpetin karena dia tahu katanya di mana Tuhan yang menabur gitu ya. Kamu yang hambaku yang jahat akan dimasukkan ke dalam itu ya, tempat yang gelap gitu ya. Yang lain dikasih dia bisa kembangin berapa talenta gitu ya. Kita pun demikian ya dalam hidup tuh, kalau kita udah dipercaya sama orang gitu, sama bos kita ya, kita harus jujur ya. Hidup itu jujur itu emang susah ya. Jadi kalau cari orang hebat, orang pintar banyak, tapi orang jujur tuh nggak gampang ya. Jadi kita belajar untuk belajar jujur. Tapi ya kadang manusia itu kita suka nolong orang, tapi dia nggak tahu terima kasih. Kadang kita udah berbuat yang terbaik, tapi dia masih menuntut dan menuntut. Nah, bahkan eh, dengan cara-cara yang nggak baik dia bisa memeras kita, gitu ya kan ya. Jadi kita diuji di sini. Kita harus jadi pelayan yang taat dan setia kata Tuhan ya. Kalau kita belajar taat dan setia gitu, siapa sih kita ya? Kita ini tuh cuma ibaratnya kita ini cuma kesetnya Tuhan loh gitu loh ya. Jadi kita nggak perlu ketenaran, nama baik gitu ya, kekayaan, melainkan di dalam menyelesaikan apa yang diprioritaskan Tuhan dengan sikap seperti yang Tuhan ajarkan ya, seperti yang tadi ya. Jadi kita juga nggak boleh, artinya harus belajar untuk bermurah hati ya. Amsal 11 ayat 7 berkatakan gini, orang yang bermurah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri ya. Ini jelas ya firman Tuhan ya. Jadi kalau pilihannya gampang, kita mau murah hati atau kita mau kejam. Kalau kita murah hati, toh juga baliknya ke diri kita sendiri ya, ke anak cucu kita gitu ya. Kalau kita kejam, akhirnya kita yang sakit. Apalagi kita menyimpan kepahitan, dendam gitu ya. Amsal 16 ayat 1 bilang begini, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan ya. Jadi kita dapat menimbang-nimbang dalam hati kita, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan ya. Jadi setiap langkah kita, kalau kita mau berbuat begini, mau berbuat begitu, tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, percuma gitu ya. Jadi mati hidup juga dikuasai oleh lidah ya. Jadi saya juga punya kakak ipar ya, sekarang nggak sakit, dia sakit kanker prostat.
stadium 4 udah menjalar ke tulang. Jadi tulangnya udah sakit. Jadi dia bilang, aduh saya udah gak kuat ya, mendingan saya mati aja begitu. Saya bilang, saya panggil dia Ko Acan, Ko Acan, mati hidup mah urusan Tuhan. Yang penting sang Ko Acan harus semangat ya. Jadi mungkin udah menjalar stadium 4, jadi dia nggak diobatin. Jadi udah menjalar ke tulang, ke pankreas semuanya. Itu memang benar-benar sakit gitu ya. Sakit banget gitu. Jadi dia bilang dia udah mimpi katanya udah di mimpin ketemu sama orang-orang yang udah meninggal gitu ya. Jadi mungkin halusinasi ya. Jadi aduh nggak kuat katanya secara ini dia mau pergi aja mau pulang. Saya datang mendoakan dia, saya kasih kekuatan gitu ya. Yang pernah saya ngomongnya kalau kita menolong orang, kalau kita misalnya kita nggak punya uang, kita tolong dengan tenaga kita. Kalau tenaga nggak bisa, kita tolong dengan doa. Doa nggak bisa, ya kita dengan kata-kata bijak, kasih kekuatan, kasih semangat gitu ya. Terus anak saya juga kemarin dia dari Bangkok, dia pulang mampir ke Jakarta, dia mampir. Saya bilang, kamu datang lihat Apak ya. Puji Tuhan dia juga datang, dia besuk, dia juga kasihan ya Apak ya gini-gini ya. Dan apa kakak ipar saya ini dari kecil memang dia nggak pernah sakit, cuma minum obat kata udah umurnya masuk ke umur 67 ya. Nah, kenapa di umur 67 ini baru sakit begini katanya ya kan. Sebenarnya kalau bisa cepat diobatin ya kan mungkin kalau masih stadium 2 bisa kemo atau apa. Nah, sekarang kondisi tubuhnya udah kurus, tinggal 30 kilo lebih gitu ya. Ya paling kita bisa berdoa, kasih kekuatan gitu ya. Jadi kita harus selalu mengucap syukur kalau kita boleh sehat sampai saat ini, boleh bisa memuji, melayani Tuhan ya. Itu semua karena Tuhan mengasihi kita ya. Terus kemarin gue saya ada pelayanan di GBI Kabar Baik ya. Itu 2 kali pelayanan ya. Saya temanya juga itu mulutmu harimaumu sama hidup adalah hidup benar ya buat anak-anak muda ya. Jadi kita dalam berkata juga dalam perkataan kita harus hati-hati. Kita harus mengucapkan berkat bukan kutuk gitu ya. Jadi jadi pelayan Tuhan itu emang nggak gampang ya. Kalau kita eh, kurus, dibilang penelitian kurus. Kalau kegemukan, katanya kebanyakan makan, gitu ya. Serba susah ya. Jadi ya udah kita tetap melayani Tuhan gitu ya. Dan juga saya biasa saya masak lah buat jemaat mereka. Jadi kalau saya tanya jemaatnya berapa bukan berarti oh ya PK-nya gede gitu ya enggak ya. Jadi jemaatnya berapa jadi saya mau bawa konsumsi gitu ya. Jadi eh, ibadah pertama katanya 75 orang, yang ke anak muda 30. Jadi saya masak 105 gitu ya. Jadi jam 6 saya udah bangun, setengah 7 saya masak, ibadah jam 9 ya, semua sukacita ya. Nah itulah saya mau selalu sampai kapanpun saya mau melayani Tuhan, jadi pelayan yang taat dan setia, dan saya mau belajar setia dalam perkara kecil, biar Tuhan berikan perkara yang besar gitu ya. Jadi ya di sisa umur yang udah tidak muda lagi, mungkin 5 tahun lagi udah 60 gitu. Anak saya juga udah komplain juga, Mama udah nggak usah urusin orang, Mama mendingan urusin cucu, pelayanan atau apa ya. Lebih senang dibandingin kita ngurusin yang warawiri nggak jelas gitu ya. Suami juga komplain, karena saya juga orangnya nggak bisa diem ya, pasti warawiri gitu ya. Nah tapi ya kita belajar untuk mau apa hidup kita menjadi berkat ya. Jadi hidup kita jadi berkat, bless to blessing ya. Jadi hidup kita jadi berkat untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan ya. Jadi harus kita tetap uh, taat dan setia gitu dalam perkara kecil ya. Di Yohanes saya bacain 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18 ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, itu bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran ya. Ini firman bagus juga, 1 Yohanes 1 ayat 19. Jika kita mengaku dosa dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan ya. Jadi kata Tuhan kita harus mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil ya. Jadi kalau kita sehingga Tuhan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan ya. Jadi Tuhan bilang barang siapa mempunyai harta dunia tapi melihat saudaranya menderita kekurangan ya kan, tetapi menutup pintu hatinya kata terhadap saudara, itu bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya ya. Jadi kalau kita punya harta terus kita lihat saudara kita sakit,
lihat saudara kita kekurangan, terus kita belaga gila aja deh, kita belaga tutup mata hati kita ya. Kata Tuhan, bagaimana kasih Allah bisa tinggal di dalam dirinya gitu, tetap tinggal ya. Jadi balik lagi tadi kakak ipar saya tuh dulu, saya pernah tinggal bareng sama dia di ruko saya di lantai 4, dia di lantai 2 gitu ya. Dia juga baik, suka kasih bawain makanan ke saya. Dulu saya tinggal di ruko gitu ya, di ruko saya bareng dia. Nah terakhir juga dia tinggal di rumah saya dekat Permata Buana, mau tinggal aja lah ya. Jadi kalau kita bisa mengasihi saudara kita yang kelihatan gitu ya, bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau kita di depan mata aja kita nggak bisa mengasihi gitu ya, bagaimana kita bisa mengasihi yang kelihatan kalau Tuhan nggak kelihatan, kita nggak ini gitu di depan mata dulu kata Tuhannya. Eh, jadi akhirnya dengan berjalan waktu ya udah, tapi dia baik gitu, tiba-tiba dia sakit, tapi jadi pertalian saudara jangan sampai putus ya. Kalau orang lain aja kita baik gitu ya, masa sama saudara sendiri nggak, ada orang kan sama orang lain baik gitu, sama saudara sendiri dia kayaknya menutup mata gitu ya. Kata Tuhan nggak boleh, kita harus belajar untuk mengasihi saudara-saudara kita ya kan. Kata Tuhan, kasihi saudara-saudara, terutama saudara seimannya, janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik, apabila datang waktunya engkau akan menuai, kalau tidak engkau akan menjadi lemah ya. Jadi berbuat baik terhadap terutama dengan saudara seiman ya. Jadi pelayan Tuhan itu juga nggak gampang ya, tapi kita minta kekuatan dari Tuhan bahwa Tuhan akan membukakan setiap pintu-pintu berkat buat kita, memberikan kita kekuatan ya kan. Jadi kan hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Jadi semangat yang patah tuh mengeringan tulang. Kalau kita semangat, jadi dalam diri kita tuh terpancar gitu ya. Muka kita gue udah kinclong, nggak usah pakai skincare gue udah kinclong ya Pak Joni ya. Jadi dari dalam hati kita, kalau hati kita baik, jadi keluarnya juga baik. Tapi kok hati kita penuh dengki, dendam, apapun kepahitan, muka kita pun nggak berseri-seri. Jadi kayak muka kita udah kayak gobanan lecek, gobanan yang udah lecek gitu ya. Jadi ngeliat mukanya udah senep gitu ya kan. Jadi kita belajar untuk bersuka cita karena Tuhan ya kan. Tuhan bilang bergembira karena Tuhan, dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu ya. Firman-Nya gue jelas. Jadi kita harus selalu bergembira, harus selalu sukacita gitu walaupun keadaan apapun gitu ya. Sekarang juga Israel lagi perang ya. Jadi mungkin memang firman Tuhan mesti digenapi ya. Saya juga takut juga mau ke Turki, juga saya takut juga ya, kemarin katanya ada ada longsor juga, ada ini. Waduh, saya bilang gimana nih? Tapi udah kita berdoa aja lah ya. 5 Desember sih masih lama gitu. Israel juga lagi perang gitu ya kan. Jadi ya Tuhan juga udah mau datang ya. Jadi firman Tuhan itu akan digenapi. Tapi tetap kita harus berjaga-jaga ya, karena apa? Eh, Kedatangan Tuhan tuh sudah nggak lama kan. Tuhan datang itu kayak seperti pencuri. Tuhan datang nggak bilang-bilang ya. Jadi kita harus tetap eh, belajar taat, setia. Jadi tetap mengucap syukur bahwa Tuhan itu Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita ya. Jadi kita harus selalu eh, mempraktekkan firman Tuhan ya dimanapun kita berada ya. Jadi firman Tuhan itu pelita bagi kita ya. Jadi terang bagi jalan kita juga ya kan. Ada firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Ya kan, ada waktu ku bimbang dan hilang jalanku. Ya kan, Tuhan begitu baik ya. Jadi firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita ya. Dia akan membuka semua pintu-pintu berkat buat kita yang tertutup, yang tertunda. Ya kan, saya juga udah rasakan kebaikan Tuhan ya. Begitu banyak gitu ya kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Jadi saya juga semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Dia gitu ya. Jadi kalau bilang, oh ada pelayanan, saya suka cita gitu. Pasti senang deh, walaupun saya capek, saya senang gitu ya. Jadi bawa firman tuh sambil kita masak, pokoknya kita semangat gitu ya. Jadilah pelayan Tuhan yang taat dan setia ya. Walaupun kedatangan Tuhan mungkin tidak lama lagi, kita tetap harus setia melayani Dia ya, tanpa harus hitung-hitungan, tanpa kita harus setia dulu perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara besar ya. Jadi
banyak deh, banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup kita ya. Kita harus tetap selalu mengucap syukur ya. Jadi mungkin kalau sekarang Pak Hairul sedang apa sakit ya, sarafnya kejepit atau apa ya, Tuhan juga pasti sembuhkan ya. Pak ini juga Pak Hendra juga yang ada stroke. Kita jangan lihat, oh ya Tuhan kok kasih kita ujian ya. Mungkin dengan ini Tuhan mau kita lebih dekat dengan Tuhan ya. Kalau kita nggak ini kan kita nggak dekat gitu ya kan. Jadi kita tetap mengucap syukur bahwa Tuhan itu Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita ya. Jadi itu aja sih saya rasa firman Tuhannya ya. Jadi keberhasilan seorang pelayan Tuhan tidak diukur dengan ketenaran dan kekayaannya, melainkan di dalam penyelesaian apa yang diperintahkan dengan sikap seperti yang Tuhan ajarkan ya. Jadi seperti yang tadi ya. Jadi Tuhan itu dia baik, sangat baik ya. Kita lihat lagi di 3 Yohanes 1 ayat 11 ya. Eh, Saudaraku yang kukasihi, janganlah meniru yang jahat melainkan yang baik ya. Yohanes 1 ayat 11, 3 Yohanes 1 ayat 11 ya. Pak Joni bisa tolong bacakan ya 3 Yohanes 1 ayat 11 ya. Oke, 3 Yohanes 1, Ayat 11 ya. 3 Yohanes. 3 Yohanes 1 ayat 11. Iya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Demikian. Amin ya. Kata firman Tuhan, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik ya. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah ya. Jadi kita tetap lakukan yang baik dalam hidup kita, walaupun kita udah berbuat baik pun kadang-kadang orang masih memfitnah kita, mencibir kita gitu ya. Jadi kita nggak usah pusingin gitu apa apa yang orang katakan tentang kita. Yang penting kita berjalannya bersama dengan Tuhan ya. Dan kita juga nggak usah nengok ke belakang karena apa? Masa depan itu sungguh ada di tangan Tuhan ya. Hidup kita itu kan Tuhan yang tentukan, bukan ditentukan oleh manusia ya. Jadi saya berharap di sini banyak hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa, STH, MTH. Yuk kita jadilah pelayan yang taat dan setia ya. Saya sih ya nggak ada gelar ya, tapi suatu kehormatan saya bisa di eh, sharing firman sebulan sekali sama Pak Kumingguan ya. Jadi kalau ada kekurangan, ada kata-kata yang nggak ini ya, tolong di, di maafin ya Pak Joni ya. Mungkin itu aja firman Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa ya. Tuhan Yesus berkati, shalom. Bapak yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang begitu baik Tuhan. Biarlah kami menjadi pelayan Engkau yang taat dan setia. Biarlah kami, Tuhan berikan tanggung jawab yang kecil. Tuhan akan berikan lagi perkara yang besar. Biarlah Tuhan pakai kami hamba-hambamu yang begitu luar biasa untuk menjadi saluran berkat dan berkat untuk banyak orang Tuhan. Biar banyak jiwa dimenangkan. Tuhan berkati Pak Kumingguan, Pak Joni dan tim Family Ministry yang begitu memberkati kami Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan sampai ke Australia kemanapun Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi hamba-hambamu Tuhan sampai ke seluruh penjuru dunia Tuhan, seluruh bumi Tuhan. Dan Tuhan berkata, biarlah jadikan semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam namamu. Kami mau menjadi taat dan setia Tuhan. Apapun hidup kami, apapun kata orang, Tuhan mungkin banyak orang yang tidak senang dengan kami. Banyak juga orang yang tidak terima, tapi setiap apapun yang terjadi, kami hanya melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selalu
mau Tuhan mendekatkan diri kepada Engkau. Kalau saat ini Tuhan Pak Hairul Gultom sedang sakit, kami percaya Tuhan sembuhkan Tuhan, Pak Hendra juga, Pak Kumingguan juga, semua kami percaya Tuhan berikan Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang terikat Tuhan sudah bebaskan, yang terbeban berat juga Tuhan sudah lepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, buat firman-Mu Tuhan yang begitu luar biasa. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah yang kami yang hidup. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati semuanya. Pak Joni, Pak Ya, Kumingguan. terima kasih untuk namanya Ibu Lili Yusuf ya, yang sudah memberkati kita semua. Semua diberkati Tuhan. Amin ya. Ya, memang kita harus jadi pelayan Tuhan yang taat dan setia ya. Jadi anak Tuhan itu harus setia taat ya. Nah, seperti 2 Timotius 2 ayat 13 ya. Sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia. Itu Amin, firman. amin. Karena aku tidak bisa menyangkal diriku. Itulah Tuhan Yesus kita ya, yang luar biasa ya. Bahkan di Ibrani 13 ayat 5b. Tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Gimana dengan ketaatan kita, kesetiaan kita mengiringi Yesus? Ya, kita harus sampai akhir hidup. Ya. Jadi jangan setengah-setengah, jangan tidak sungguh-sungguh ya. Karena waktu hidup kita ini kan sempit. Kita nggak tahu ya, waktu hidup kita ini sampai kapan Tuhan izinkan untuk kita berkarya di dalam Tuhan. Amin. Ya tadi dikatakan Ibu Lili Yusuf ya, sudah 55 tahun ya. Bentar lagi udah 60 ya, berarti kita udah uzur ya. Nah kita, tapi saya selalu pegang itu di 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kau pergunakan untuk keinginan kita ya. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Amin. Untuk kita tetap harus ada di dalam Dia. Ya, saya juga melihat Ibu Christine ya, gembala dari CMC Blessing ya. Saya lihat pelayanannya itu luar biasa ya. Waktu mau cari tempat itu di Tanjung Burung ya. Wah, itu pergumulan yang sangat luar biasa ya. Tapi saya kaget tadi pagi saya dengar cerita dari suaminya ya. Tempatnya itu sudah dibeli dan harganya itu benar-benar mustahil ya. Dan itu yang Tuhan kerjakan bagi kita yang mau setia dan taat. Amin. Ya. Bahkan saya dengar anaknya kuliah di UKM ya. Terus yang satu lagi anaknya lagi sekolah teologi ya, betul ya Bu Christine ya. Wah, itu luar biasa ya. Jadi ada penerus ya. Ada generasi penerus. Mamanya jadi gembala, anaknya juga harus mengikuti jejaknya ya. Seperti kita juga harus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Melayani Tuhan itu harus dengan ketaatan kesetiaan. Kalau nggak akan bisa. Amin. Ya. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Amin. Ya, lakukan yang terbaik. Selagi waktu yang Tuhan kasih, kita masih sehat, kita masih diberkati Tuhan, lakukan itu. Ya, jangan sampai nanti udah masuk di rumah sakit, udah ICU ya, wah ini udah repot ya. Kita udah nggak bisa lagi melayani Tuhan. Makasih untuk hambanya Ibu Lili Yusuf, tetap semangat melayani Tuhan terus ya. Amin, amin. Suami, mama, ya, Yes. anak, mantu, cucunya, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Dibuat berhasil, selalu beruntung ya dalam usahanya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Lili Yusuf. Silakan satu pujian Bu Adeline masih ada. Silakan sebelum doa syafaat Ibu Henti Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Buat melengkapi firman Tuhan tadi, kita mau angkat satu buah pujian. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Biarlah ini menjadi doa kita bersama. Sampai akhir kita tetap setia. Kita tetap taat, tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta. Ku tetap setia.
Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Haleluya, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak berkat Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Silakan bagi yang bertugas doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Allah Bapa Yesus Kristus. Pada sore hari menjelang malam ini Tuhan, kami tidak berhenti-hentinya mengucapkan syukur atas pertolongan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kami sebagai ucapan syukur kami telah menyembah Engkau Tuhan di Zoom ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa, yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Lili Tuhan Yesus. Kiranya pengalaman hidup, kesaksian yang real Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami juga Tuhan, supaya kami boleh belajar berbuat baik itu Tuhan. Tidak mesti yang mahal Tuhan, tapi bagaimana hati kita bisa memberi, menolong orang lain Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kau berkati Tuhan Ibu Lili beserta keluarga, suami, anak, cucu. Begitu juga Tuhan usahanya Tuhan. Semakin hari semakin boleh berhasil dan semakin sukses. Begitu juga pelayanannya Tuhan. Kiranya melalui pelayanan Ibu Lili yang telah Engkau percayakan Tuhan, boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Semua itu Ibu Lili lakukan hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika firman yang disampaikan itu boleh menjadi rema dan kekuatan bagi yang mendengarkannya. Termasuk kami pada sore hari ini. Kami boleh dikuatkan, boleh berbagi pengalaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga KFI ini Tuhan, family ministry Tuhan. Ini adalah wadah yang telah Tuhan percayakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya seluruh yang ada Tuhan, yang ada di family ministry Tuhan, apapun pekerjaannya, apapun usahanya Tuhan, jadikanlah usaha itu, pekerjaan itu supaya menghasilkan berkat-berkat, sehingga melalui berkat itu kami boleh menjadi saluran berkat juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jikalau ada di antara kami maupun yang tidak bisa bergabung hari ini Tuhan, ketika mereka jatuh di dalam masalah problema yang zaman sekarang ini yang sangat menakutkan ya Bapak, di dalam rumah tangga, ekonomi, anak-anak, hubungan antara anak menantu dan mertua kepada menantu. Begitu juga Tuhan terhadap sesama, khususnya di keluarga kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan Yesus. Berikan kami Roh Kudus, berikan kami hati yang takut akan Tuhan. Berikan kami kerendahan hati, saling menghargai, saling menghormati, saling menopang di dalam keluarga rumah tangga kami ini Tuhan. Kalaupun Tuhan ada di antara kami Tuhan, masalah
masalah ekonomi Tuhan. Kami yakin dan percaya burung di udara Tuhan Kau pelihara. Apalagi kami yang Tuhan ciptaanmu yang sangat mulia. Kau berikan kami akal pikiran yang sehat melebihi dari ciptaan yang lain Tuhan. Supaya kami tidak malas, kami boleh belajar kepada semut ya Bapa. Yang berbondong-bondong Tuhan, saling bekerja sama, gotong royong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya wadah KF ini, jikalau mereka juga Tuhan dalam keadaan sakit Bapa, Kau berkati Tuhan pengobatan mereka Tuhan. Apapun yang mereka minum, apapun yang mereka makan, kiranya obat itu Tuhan boleh menjadi kesembuhan daripada Engkau. Engkau menjamah Tuhan tangan-Mu yang berlubang paku yang lembut itu Tuhan. Menjamah luka-luka yang sakit-sakit ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Hairul Guntom, di mana Tuhan merasakan ada saraf kejepit Tuhan. Kiranya tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu, yang dahsyat itu Tuhan, bisa menyempurnakan bagian-bagian yang sakit. Begitu juga Tuhan untuk Pak Wirantai. Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan, di mana Tuhan beliau di dalam pemulihan stroke Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan campur tangan. Tuhan sedang merenda sesuatu yang indah buat keluarga. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Koming Tuhan. Dengan semangat iman yang begitu teguh kepada Engkau ya Bapak. Di dalam proses pemulihan. Beliau senantiasa menunggu dan berharap jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu besar iman dari Pak Pendeta kami ini Tuhan. Kau berkati istri, Kau berkati anak dan mantu, Kau berkati cucu-cucu. Anak dan mantu dan cucu adalah penyemangat untuk Pak Pendeta Koming. Dan juga kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa yang kami tidak sebut namanya. Mereka dalam keadaan apapun sakit, Engkau sembuhkan. Hati mereka terluka, Engkau hibur. Ada masalah, Engkau selesaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan. Walaupun sebentar Tuhan 2024 nanti ada pemilihan presiden. Kami yakin dan percaya segala sesuatu bisa terjadi Indonesia ini tanpa seizin Tuhan. Ada kuasa di sana. Tuhan berdaulat atas bangsa kami ini. Hadirlah Tuhan. Dari mulai saat ini Tuhan, sudah mulai ada trik-trik politik-politik yang tidak berkenan. Tapi kami yakin dan percaya, siapapun Tuhan yang jadi pemimpin, menjadi pemimpin adalah yang takut akan Tuhan, bertanggung jawab atas tugas dan amanat yang telah Tuhan percayakan untuk masyarakatnya, terutama masyarakat ekonomi ke bawah Tuhan, terutama di dalam pendidikan agama Tuhan. Dari mulai dasar, SMP, SMA. Supaya pendidikan dasar ini sebagai pondasi untuk anak-anak generasi bangsa. Kau berkati Tuhan, para menteri, kabinet, apapun itu Tuhan, angkatan laut, angkatan udara, rumah sakit Tuhan Yesus. Para dokter, suster Tuhan Yesus. Sampai ke RT kami Tuhan. Jadikan mereka Tuhan yang takut akan Tuhan. Seperti bagaimana juga mereka ketika mengalami sesuatu masalah, pasti mereka menyebut nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati bangsa kami ini. Jikalau Tuhan ada masalah di negara kami ini, kami yakin dan percaya Tuhan sedang merencanakan sesuatu. Khususnya hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di seluruh provinsi dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami boleh bersujud, bergandeng tangan, merendahkan hati di kaki Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Pasti Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara-negara yang sedang konflik. Kami melihat bangsa Israel saat ini Tuhan. Bangsa yang Kau kasihi, bangsa pilihan-Mu Tuhan. Tapi ada rencana di balik itu Tuhan. Supaya bangsa Israel itu mengaku bahwa Yesus adalah Allah. Juru selamat penolong bagi bangsa Israel.
Terima kasih Tuhan. Secara manusia, bangsa negara-negara yang sedang konflik, ampuni mereka Tuhan ketika mereka mengandalkan kemampuan mereka, mengandalkan kepintaran mereka. Tapi mereka tidak sadar semua itu adalah ciptaan-Mu. Itu adalah berasal daripada Engkau. Roh Kudus akan menyadarkan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami juga berulang teringat Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok, yang jauh dari komunitas, yang jauh daripada sarana teknologi yang semakin hari semakin canggih Tuhan. Mereka tidak punya untuk koneksi ke sana Tuhan. Bahkan lampu pun Tuhan, jalan-jalan Tuhan untuk menuju ke sana pun Tuhan masih membutuhkan proses supaya ada lampu, ada jalan yang baik. Sehingga hamba-hamba Tuhan tetap semangat Tuhan. Karena apa? Karena mereka sudah menyerahkan 100% melayani Engkau. Terima kasih juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang begitu bisa menjangkau orang-orang yang tidak percaya kepadamu ya Bapak. Yaitu suku-suku dalam yang tidak mengenal Engkau. Sehingga mengenal Engkau secara pribadi mereka sebagai juru selamat mereka. Terima kasih. Inilah doa kami. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Sebentar kami akan mau sharing. Kiranya sharing kami Tuhan saling memotivasi, saling mendukung. Ada humanis, ada sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak memandang siapa. Tapi kami adalah satu tubuh Kristus di KFI. Di Family Ministry ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami semua selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan kami. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok ibadah Family Ministry yang akan main adalah Ibu Adeline. Kita akan diberkati firman Tuhan oleh hambanya Ibu Adeline. Seperti hari ini kita sudah diberkati ya oleh Ibu Lili Yusuf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Joni untuk bincang-bincang. Ada Bu Christine nanti boleh kesaksian sedikit ya buat kita semua ya. Bu Christine juga akan menyampaikan tanda terima kasih kita sudah menabur di kejadian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Terima kasih Pak Gembala. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Terima kasih untuk hambanya Ibu Lili Yusuf yang sudah memberkati kita semua hari ini dengan tema Jadilah Pelayan yang Taat dan Setia, yang diambil dari Lukas 17 ayat 10. Ya. Seperti biasa setelah firman Tuhan kita akan masuk ke acara bincang-bincang atau talk show, terutama bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di Family Ministry. Selamat bergabung Ibu Christine ya, Ibu Christine. Ada lagi yang lain? Ibu
Bu Ira tuh ada Ibu Ira, ada Ibu Ira, Sutamto, Fajar, Ada Bapak Melkianus juga. iya, Pak Melkianus, ya, Pastor Melkianus. Ibu, ya. apa lagi? Oh, Bu Ira, ini Bu Ira nih teman baik saya. Bu Ira Ya, ya. Tuhan ya. Ya. Shalom Bu Ira. ya, terima Ira kasih. Kevina ya. Ya, Ira Kivina, ya, Baik ya, Bu, Eh, ya Ibu. selamat. Saya Terima kenal Ibu kasih. Lili itu. Ya, Oh, saya ya, kenal dengan Shalom buat semuanya, saudara-saudara shalom. dalam Ya, Kristus. shalom Bu Iman. Ira. Ya, saya kenal beliau, Ibu Lili itu sudah 5 tahun sejak suami saya meninggal dunia. Beliau itu Ya. luar biasa, orangnya rendah hati. Amin. Walaupun saya sudah umur, tetapi saya tidak malu untuk belajar pada beliau. Beliau memang Tuhan pakai ya. Beliau tidak melihat orang ini orang miskin atau kaya, tidak. Beliau justru melihat orang-orang yang tidak punya. Itu yang saya lihat, dan keluarganya juga sungguh luar biasa. Tuhan berkati. Memang kalau kita hidup di dalam Tuhan, pasti dan pasti itu Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Lili. Oke, baik, terima kasih. Maaf, ini saya terpaksa mau ada keperluan keluar. Mungkin saya Oh, bisa live dulu ya. oke. Ya, terima Terima kasih. kasih God Bu bless. Ira. Ya, Terima kasih Bu Ira. Tuhan ya, berkati. God bless. Ya. Oke, baik. Bu Christine boleh tuh Pak Doni. Ya. Eh, ya, sebelum saya serahkan Bu Christine, mungkin sedikit aja saya ambil satu ringkasan dari apa yang sudah kita dengar hari ini. Kalau menurut catatan saya, kalau nggak salah ada 4 poin ya yang sudah disampaikan oleh Ibu Lili. Yang pertama adalah kembangkanlah talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, seperti yang tertulis di dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30 ya. Di situ semuanya sudah dengar, udah tahu ceritanya seperti apa. Tapi intinya bahwa marilah kita mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan pada kita. Karena setiap kita pasti sudah punya talenta ya. Talenta itu semua orang punya, tanpa melihat agama apapun ya. Pokoknya talenta itu atau bakat itu sudah Tuhan berikan pada kita. Tinggal maukah kita mengembangkan talenta itu demi kemuliaan nama Tuhan. Semuanya itu terserah ya pada Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah ingatlah bahwa Allah Bapa sudah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita ya, seperti tertulis di Yohanes 3 ayat 16-17. Ini maaf kalau tadi saya salah ambil ayat ya. Yang kemudian yang ketiga adalah janganlah berdusta dengan hidup ya. Masih hidup dalam kegelapan, tidak melakukan kebenaran ya, tapi seolah-olah dia hidup sudah dalam terang ya, padahal hanya berdusta ya, seperti 1 Yohanes 1 ayat 6 dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Dan yang terakhir yang saya catat adalah jangan meniru yang jahat, tapi melainkan yang baik, karena perbuatan jahat tidak pernah melihat Allah. Dikatakan di 3 Yohanes 1 ayat 11, ayat penutup, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Amin. Itu yang tadi sudah disampaikan Ibu Lili, mungkin kalau ada kekurangan tolong dilengkapi. Jadi intinya marilah kita jadi pelayan-pelayan yang taat dan setia. Banyak di antara Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, ya, terutama yang di mimbar ya, naik khotbah di mimbar. Nah, marilah kita persiapkan hati kita, jadilah pelayan-pelayan
yang taat dan setia. Sudahkah Bapak Ibu menjadi pelayan-pelayan yang setia? Silakan di sharing ya. Siapa yang punya pengalaman seperti itu, silakan. Saya berikan kesempatan buat Ibu Christine Handoko. Silakan Ibu, Tuhan berkati. Ya, shalom. Terima Shalom. kasih Pak Joni. Saya juga berterima kasih kepada Kemingguan yang sudah mengundang untuk masuk ke Zoom hari ini. Terima kasih juga buat Ibu Lili sudah menyampaikan firman-Nya. Saya sangat diberkati. Yang saya benar-benar kena itu terus berbuat baik, ya, terus berbuat baik dan setia. Tantangan apapun di dalam kita mengiringi Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, yang penting gak usah pikirkan yang lain, gak usah lihat ke belakang katanya tadi ya. Tapi lakukan aja terus yang baik, jangan jemu-jemu. Ya, puji Tuhan. Bu Adeline juga yang sudah memimpin dalam pujian. Tuhan berkati, terima kasih ya. Puji Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih sebelumnya untuk family ministry ya yang sudah memberikan bantuan untuk memberikan dalam pembangunan. Kami memang lagi membangun ya, dan terima kasih untuk 2 cat yang sudah diberikan, 2 galon ya besar 25 ya. Saya nggak menyangka ya, dan biarlah kami hanya bisa dukung di dalam doa, biar lewat komunitas ministry ini Tuhan pakai terus ya, pengurusnya, semua jemaatnya Tuhan pakai biar semakin banyak pekerjaan Tuhan yang diberkati, berkat Tuhan melimpah. Itu kami hanya bisa dukung di dalam doa. Ya, puji Tuhan. Ya mungkin saya mau memperkenalkan ya, saya memang nama saya itu agak unik ya. Kadang-kadang kalau yang baru tahu itu kalau lihat namanya itu ejaannya itu agak sedikit membingungkan ya. Biasanya kan Christian gitu kan ya. Ini nama saya itu Christine. Itu nama yang diberikan oleh orang tua saya, dan saya bersyukur ya, mereka memberikan nama itu, mereka memiliki arti bahwa itu pengikut Kristus ya, dan puji Tuhan itu jadi sesuai dengan iman mereka. Jadi saya harus syukuri ya, saya berterima kasih. Jadi tapi kan agak sulit tuh kalau dibilang Kristain gitu ya, apalagi ejaannya apa salah gitu ya, kadang-kadang dibilang ini laki-laki apa perempuan ya. Ya saya seorang hamba Tuhan yang satu anugerah yang Tuhan percayakan ya, untuk mengembalakan di satu tempat ya, bisa dibilang desa tapi enggak juga, kampung ya, masih di pinggiran ya, di Tangerang, Tanjung Burung Teluk Naga. Nah, dan saya bersyukur, saya memang 3 bulan saya doa puasa untuk mendapatkan tempat karena saya rindu untuk buka perintisan. Dan anugerah Tuhan, karena saya berpikir yang penting Tuhan tentukan tempatnya dulu gitu ya. Kalau tempatnya sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti semuanya akan mempermuliakan nama Tuhan gitu, dan kami akan kuat untuk melayani di sana. Dan puji Tuhan, Tuhan masukkan kami ke, saya sudah lama ya kenal Pak Kim Guan ya, dan waktu saya masih tinggal di Poris, dan puji Tuhan kami masuk juga ke Teluk Naga. Sebenarnya kami masuk ke Teluk Naga itu awal-awalnya gitu ya, karena banyak teman-teman yang bilang, ih, naga itu katanya sarangnya, dari namanya aja udah kelihatan itu sarangnya kuasa kegelapan gitu ya. Jadi wah, ngeri juga gitu ya. Mereka kata-kata yang masuk ke telinga saya seperti itu. Dan sempat juga saya berpikir, ngeri itu juga gitu kan ya.
harus punya kekuatan yang double porsi nih. Lalu kemudian, tapi saya berpikir, kalau memang saya dapat kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa di mana aku ada, di situ pelayanku berada, gitu. Nah, jadi saya berpikir kalau kita melangkah sendiri, ya, nggak tahu bahwa itu tempat itu Tuhan tentukan kita di sana atau tidak, itu mungkin kita nggak akan kuat, dan tetapi nggak akan ada terobosan. Tetapi kalau kita menyertakan Tuhan dan kita tahu itu kehendak Tuhan, dan puji Tuhan, saya merasa mendapatkan kekuatan bahwa kami ke sana itu beserta dengan Tuhan, ya, seperti Daud, ya, datang dengan nama Tuhan. Nah, jadi kami terus melayani, dan saya masuk, saya bilang dalam nama Yesus kami ke sana pasti ada kegerakan Tuhan yang luar biasa, dan roh yang ada dalam diri kita itu, anak Tuhan, hamba Tuhan itu luar biasa, ya, karena bisa mengalahkan roh yang ada di dalam dunia ini. Itulah kuasa yang Tuhan berikan. Kami masuk, dan puji Tuhan kami merintis sudah 4 tahun, ya, atau bulan Juni kemarin tanggal 23 itu genap 4 tahun usia perintisan gereja CMC Blessing. Nama gereja kita, ya, pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan itu CMC Blessing di sana di Tanjung Burung. Nah, kami melayani sudah 4 tahun, ya, 4 tahun, dan kami tinggal, tapi untuk kami tinggal kami baru 2 tahun lebih lah, ya, gitu. Karena kalau pulang balik Polres itu nggak efisien, nggak efektif, ya. Minta jiwa-jiwa, tetapi ketika ada orang mau datang harus ketemu kita semua seminggu sekali, ya. Jadi akhirnya kami ambil keputusan untuk tinggal di Tanjung Burung. Dan puji Tuhan, waktu Pak Koming pun tahu, ya, dulu kami itu buka bakso, ya, Pak, ya, buka rumah makan bakso di Polres. Nah, dulu juga waktu sebelum COVID kami kantin, jadi sambil melayani kantin, memang belum perintisan, tapi masih melayani di satu gereja lokal, kantin sekolah. Tapi Tuhan punya panggilan yang panggilan buat kami itu luar biasa, ya, dan kami harus full. Nah, masuk ke Tanjung Burung kami tidak bawa apa-apa, ya, kami tidak punya apa-apa. Kami juga tidak ada usaha, ya, karena masuk ke Tanjung Burung itu nggak ada usaha, nggak ada pekerjaan, sama suami, sama keluarga. Tapi kami melangkah dengan iman. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong, dan puji Tuhan, ya, justru sampai hari ini ajaib luar biasa. Ketika kami baru masuk belum menempati, ya, tapi barang-barang sudah ada, kami tinggal di jemaat sehari. Nah, itu tiba-tiba Tuhan buat mujizat. Ada donatur yang hubungin saya itu untuk membantu anak sekolah kami. Dan saya belum pernah ketemu, hanya kenal dengan teman, hanya lewat WA, ya, nggak pernah ketemu sama sekali, ya. Ajaibnya Tuhan luar biasa kalau kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau, dan mujizat itu membuntuti, ya. Dan anak kami 2 itu hamba Tuhan yang tidak punya apa-apa, ya, tidak punya usaha dan lain sebagainya, pekerjaan itu ajaib, ya. Memang Tuhan itu tidak pernah berhutang. Anak kami sampai sekarang, sampai di kami yang satu waktu kami masuk, yang satu itu SMK, ya. Nah, yang satu ini harusnya kuliah tapi nggak punya dana, dan luar biasa sekarang anak saya dua-dua kuliah, ya, kuliah, dan itu disponsori dari orang Australia itu, yang pas ketika kami masuk ke sini hanya lewat WA, ya. Dan sekarang anak saya yang tadi Pak Komingguan bilang bahwa anak saya yang pertama itu ambil sastra Inggris, ya, di UBM, ya, udah semester 5. Terus anak saya sekarang teologi di Semarang. Hamba tuh luar biasa, ya, hamba Tuhan bisa menyekolahkan, bukan kami yang menyekolahkan, maksudnya anak bisa sekolah, bisa kuliah itu dahsyat, ajaib, ya. Mungkin kita nggak megang apa namanya deposit atau uang yang kami sekarang tunai pegang, gitu kan, ya,
ATM dan lain sebagainya, tetapi setiap kebutuhan kami yang memang dibutuhkan itu selalu ada. Sampai hari ini ya kami bisa melayani gereja juga, namanya gereja perintisan gitu kan ya. Tapi semua kebutuhan untuk pelayanan itu selalu ada. Dalam acara-acara momen yang dibutuhkan itu selalu ada. Ya, itu keajaiban Tuhan. Dan puji Tuhan di tahun ini juga Tuhan buat keajaiban ya, tahun ini kami juga tidak sewa yang harusnya setiap tahun kami sewa itu 23 juta ya setiap tahun, tetapi kami puji Tuhan tahun ini yang dikatakan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan adalah tahun yang sulit ya, tetapi kami melihat mujizat kuasa Tuhan ya. Kami tidak sewa lagi tempat ibadah beserta dengan pastori ya, itu luasnya ada 1000 meter, itu ajaib Tuhan. Dan juga tahun ini pula Tuhan buat izinkan kami bisa renovasi ya, ada donatur yang merenovasikan, tetapi memang ini sempat terhambat sebentar karena katanya budgetnya sudah melebihi Bu gitu menurut perkiraan donatur kami, jadi mereka tidak bisa menyelesaikan, tinggal sedikit lagi. Dan puji Tuhan ya, itu semua keajaiban Tuhan, itu semua kemurahan Tuhan. Dan terima kasih buat ministry yang sudah membantu juga ya terlibat di dalam ini, sungguh luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekian. Suaranya nggak kedengaran, Pak Minggon. Ya, terima kasih Ibu Christine ya atas kesaksiannya. Kiranya Tuhan Yesus cukupkan ya, bahkan limpahkan dengan berkatnya ya. Sampai selesai tempatnya. Saya percaya itu ya. Amin. Memberkati. Amin. Silakan Pak Doni. Ya, terima kasih Ibu Christine ya. Tapi di sini tertulis